Nah, jadi satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran nih. Tentunya ada kriteria sehingga satuan dianggap baik. Nah, satuan yang baik tuh kayak apa ya? Nah, jadi yang pertama tuh dia harus tetap atau tidak berubah-ubah. Jadi nggak boleh nih di rumah kakak 1 meternya berbeda dengan 1 meter di rumah kamu. Nah, itu berbahaya. Mungkin kalau kalau di antara kita tidak terlalu berbahaya, tapi bayangkan kalau misalkan di dunia yang sedang membangun nih, konstruksi nih, beda 1 sentimeter aja itu sangat berbahaya ya. Nah, terus kemudian bersifat internasional, artinya dipakai oleh semua negara. Jadi kalau kakak di sini ukur 1 meter, kakak bisa bawa ke Singapura 1 meter itu seperti apa gitu ya. Kemudian mudah ditiru. Kenapa mudah ditiru? Coba bayangkan kalau misalkan eh, alat ukur berat, massa yang biasa dipakai di pasar itu ternyata hanya ada di satu tempat di kelurahan. Nah, bayangkan adik mau beli daging harus jalan dulu ke kelurahan untuk nimbang daging 1 kilo atau enggak. Nah, itu kan susah ya. Makanya harus mudah ditiru sehingga bisa dipakai oleh semua orang. Oke, contoh nih ya tentang satuan yang baik itu satuan panjang. Jadi 1 meter itu pada tahun 1791 itu didefinisikan sebagai 1/10 juta jarak kutub utara ke Katulistiwa. Nah, jadi bisa dibayangkan ya betapa sulitnya. Nah, tapi permasalahan adalah 1/10 juta jarak kutub utara ke Katulistiwa ini agak sulit untuk diukur gitu ya. Dan bisa aja berubah-ubah karena mungkin jalannya beda gitu kan makanya. Nah, itu berbahaya tuh. Oke, kemudian ada jarak 2 goresan pada batang platinum iridium di Sevres, Paris. Nah, jadi supaya lebih pas, ternyata dia pakai batang iridium nih. Dibikin 2 goresan, 1 meter itu jarak antara 2 goresan itu. Nah, cuma yang namanya batang platinum iridium, walaupun dia mungkin pemuaiannya kecil, tapi tetap aja ada resiko pemuaian. Bagaimana kalau suhunya naik, suhunya turun? Nah, itu berbahaya tuh, jadi bisa berubah-ubah ya. Tentunya di sana disimpan di tempat yang pas, ya. Jadi dia nggak berubah-ubah besarnya berapa. Nah, supaya lebih pasti lagi pada 1960, nah itu 1 meter itu didefinisikan sebagai 1.650.763,73 kali panjang gelombang spektrum cahaya oranye merah. Waduh, panjang banget ya. Atom kripton. Nah, jadi khusus nih. Atomnya atom kripton dalam sebuah ruang vakum. Kenapa ruang vakum? Karena ruang vakum itu tidak ada hambatannya ya. Nah, tapi yang paling terbaru itu 1 meter itu didefinisikan sebagai jarak yang dilalui cahaya melalui vakum pada 1/300.000 detik ya. Kakak buletin ya, panjang itu nanti ngomongnya. Oke, nah pengukuran itu apa? Nah, jadi pengukuran itu adalah kegiatan mencari nilai besaran suatu benda dengan cara membandingkan benda tersebut dengan alat ukur dengan satuan yang ditetapkan. Nah, jadi ingat ya kita sebelumnya pernah belajar 7 besaran pokok, ada yang masih ingat? Ya, yang pertama panjang ya. Kalau panjang, nah kita akan coba belajar nih. Panjang itu alat ukurnya apa ya? Ada banyak nih, ada meteran, ada meteran kelos. Nah, ini biasa dipakai di tukang bangunan ya. Nah, ini tukang bangunan biasa pakai ini. Oke. Terus ada penggaris, ada jangka sorong, ada mikrometer. Tentunya masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda dan ketelitian yang berbeda-beda. Kemudian waktu. Coba mengukur waktu pakai apa? Ya, kalau zaman dulu pakai apa? Jam pasir. Sampai ditemukan namanya jam matahari. Nah, terus kemudian ada stopwatch ya, ada stopwatch digital, ada arloji ya. Itu alat ukur waktu. Kemudian massa. Massa ya adik-adik ya, bukan berat ya. Massa itu ada timbangan, timbangan digital, timbangan racin. Nah, ini yang biasa kita lihat di pasar ya. Nah, kamu bayangkan tuh tadi kalau kakak bilang dia sulit untuk ditiru. Adanya cuma satu tempat. Nah, mama kalian mau beli daging mesti lari-lari dulu tuh untuk nimbang. Oke, ada timbangan gantung, biasanya untuk yang berat-berat. Ada timbangan duduk, ada neraca. Nah, nanti di video berikutnya kakak akan terangkan bagaimana nih cara membaca neraca. Kenapa? Karena kalian bisa akan pakai banyak di praktikum di sekolah. Suhu, apa? Ya, betul, termometer. Ada yang digital, kalau sekarang yang digital ya. Banyak ya. Ada juga yang raksa. Nah, nanti di semester 2 kalian akan belajar nih, apa sih keuntungannya termometer raksa, apa sih kerugian termometer raksa gitu ya. Kemudian ada yang namanya kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik ini diukur dengan ampere meter. Oke. Apalagi ya? Oh, intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini, nah ini fotometer ya, ini atau luxmeter itu digunakan untuk mengukur cahaya. Nah, jadi bagian ini akan ditaruh di bawah lampu nih atau di tengah-tengah ruangan yang kamu mau ukur. Jadi ini seterang apa sih ruangannya gitu ya?
biasanya dipakai oleh teman-teman kita yang belajar arsitek nih, supaya mereka bisa mendesain bangunannya dengan baik. Bisa mengatur nih cahayanya yang bagus seperti apa nih gitu ya. Nah, kemudian jumlah zat. Nah, kalau jumlah zat ini tidak ada alat ukurnya ya, karena dia diukur melalui perhitungan. Jadi diukur besaran yang lainnya, nanti melalui perhitungan kita bisa dapat jumlah zatnya itu berapa banyak.